Malam Medan? Malam. Lebih garang dong. Malam Medan? Malam. Lebih garang lagi. Malam Medan? Malam. Luar biasa. Medan akan besar 1 tahun 2 tahun ke depan. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Johan Hendry. Asal saya mungkin Anda tahu ya, Anda orang Sumatera Utara. Saya berasal dari Padang Sidimpuan. Ya. Dulu Pak Luis tahun berapa ya pernah datang ke sana, dia katakan kepada kami, luar biasa Padang Sidimpuan. Kenapa? Karena Padang Sidimpuan itu seperti gurun pasir, kata beliau. Ya, kami heran. Wah, gurun pasir, kenapa? Karena sepertinya tidak ada kehidupan di sana Bapak Ibu, ya. Hampir tidak ada kehidupan, ya. Dan absen saya sering mengatakan mungkin kepada Anda bahwa orang-orang Padang Sidimpuan, kepintaran maksudnya Bapak Ibu, ya, diajari apapun, dikatakan apapun, itu selalu membantah, ya, selalu lebih tahu. Itulah asal kota saya, Padang Sidimpuan. Bapak Ibu, hari ini mungkin saya tidak menggurui Anda, ya, saya cuma sharing sama Anda, ya, karena saya juga tahu ya di Medan ini banyak sekali leader-leader, ya, saya banyak belajar dari beliau, ya. Banyak mungkin nggak bisa saya sebut satu-satu, Pak Adi Gunawan, Pak Isman, Bu Niza, ya banyak sekali leader-leader di sini, ya Bu Linda Tahar, Pak Herman, ya. Jadi saya mungkin akan men-sharingkan tentang mungkin kisah perjuangan atau perjalanan saya selama saya menjalankan bisnis ini. Nah, latar belakang tadi udah disebut, saya cuma seorang tamatan SMA. Jadi saya bukan orang yang luar biasa. Kalau bisa dibilang saya seorang S4, SD, SMP, SMA saja. Jadi kalau Anda bilang, wah kayaknya orang-orang yang sukses di bisnis ini harus S1. Tolong Bapak Ibu, jangan menghina saya. Saya bukan cuma S1, tapi saya S4. Ya, SD, SMA saja. Oke? Nah, kisah saya rasa tidak banyak dibandingkan Anda. Anda tadi udah dengar, usia saya cuma 23 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin masalah pahitnya kehidupan, masalah makan garam, itu lebih banyak Anda kan? Ya mungkin karena Anda usianya lebih tua dari saya. Saya terlahir dari Sidimpuan, saya SD di sana, saya SMP di sana, saya SMA di sana. Tidak banyak pengalaman hidup saya Bapak Ibu. Ya, tamatan SMA saya memutuskan untuk tidak lanjut kuliah. Ya, saya memutuskan untuk buka usaha. Ya, saya buka usaha yaitu usaha handphone. Ya, beberapa bulan saya buka dan akhirnya saya mulai ketemu jati diri saya yang sebenarnya. Ya. Jati diri saya bahwa ternyata itu saya tidak cocok jadi pengusaha. Kenapa? Karena jadi pengusaha itu kelihatannya aja yang enak Bapak Ibu. Ya, kelihatan yang keren. Saat saya buka usaha, banyak yang bilang, lihat tuh, Esmut, eksekutif muda, kata orang ya. Keren tuh, masih muda udah jadi pengusaha. Dalam hati saya berpikir, tampangnya aja yang keren, tapi kantongnya sebenarnya tipis pengusaha Bapak Ibu. Tipis. Kenapa saya bilang? Anda bayangin, saya buka toko handphone ya, jual voucher 100.000 modalnya. Ya, jual ke orang 100.000. Untungnya mungkin kelihatan banyak, padahal untungnya cuma 1.000 atau 500 perak kadang. Kan nggak keren ya, tampang seperti saya mengharapkan, berjuang untuk mengharapkan untung 500, betul? Tidak. Ya. Nah, jadi suatu hari saya termenung, mungkin ya, saya berpikir saya tidak ingin sampai saya tua hidup saya seperti ini terus. Ya, tiba-tiba mungkin Tuhan mendengar doa saya. Dia kirimlah seorang malaikat. Malaikat kecil, imut lagi ya. Ya, beliau katakan gini. Nah, saya rasa kamu pasti punya impian. Kata beliau seperti itu. Ya, di situ saya terklik Bapak Ibu. Ya, saya terklik bahwa betul selama ini saya menjalani hidup itu tidak tahu arah. Saya tidak tahu arah Bapak Ibu. Saya udah jadi pengusaha tapi saya tidak tahu arah. Saya berpikir, betul. Saya tidak pernah memikirkan apa impian saya. Ya. Terakhir beliau dengan satu kata itu aja itu udah membuka pola pikir saya. Dan di situ beliau mengajak saya ke sebuah usaha, dia katakan usaha ini kamu udah tahu. Ya. Dan kamu perlu tahu lebih dalam usaha ini. Di mana usaha ini bisa mewujudkan impian kamu, dream kamu, yaitu usaha kita, Tiansi, ya. Bapak Ibu, terus terang, tahun 2004, saya udah ditawarkan bisnis ini sama Pak Hendrik, upline saya. Ya, saya melihat ya bisnis ini lumayan. Ya, saya jalankan tapi cuma hitungan hari. Setelah itu saya tinggalkan Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena saya memikir, saya masih muda. Ngapain saya jalankan bisnis seperti ini? Ngapain saya berjuang? Saya masih muda. Ditambah lagi saya bergaul sama orang-orang negatif. Ya, orang negatif bilang kan, friend, nikmati masa mudamu. Ngapain kamu berjuang? Masa muda nikmati, nanti tua baru bekerja keras.
Ya, saya terpengaruh sama lingkungan yang negatif. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya, Anda harus memilih lingkungan. Ya, hati-hati. Karena seandainya dulu mungkin tahun 2004 saya jalankan bisnis ini, mungkin saya posisinya bukan bintang 8 Bapak Ibu. Ya, untunglah saya diketemukan dengan malaikat kecil tadi, ya, 2-3 tahun kemudian saya melihat perkembangan Pak Hendrik dan upline saya yang namanya mungkin Pak Felix, ya, beli applause dulu kepada Pak Felix. Ya. Saya melihat beliau ini adik kelas saya, ya, adik kelas saya, tapi wow, bisnisnya luar biasa. Saya melihat dia di situ nggak ngapa-ngapain pun uangnya ngalir terus. Saat itu beliau posisinya bintang 6 atau bintang 7, ya. Saya melihat wah, kehidupannya beda dengan saya. Saya harus berjuang dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, ya. Jam 10 tutup toko, ya, terakhir buat pembukuan, ujung-ujungnya sampai jam 12. Di situ saya melihat, wah, ini tidak cocok dengan saya. Saya pengen seperti beliau. Disitulah saya mengambil keputusan. Ingat Bapak Ibu, bisnis konvensional kalau dibandingkan dengan Tianxi, saya rasa itu tidak ada apa-apanya. Ya, konvensional Bapak Ibu, Anda harus mikir. Saya heran, lihat orang yang saya prospek, lihat grup saya itu banyak sekali yang fokusnya ke konvensional. Konvensional, kalau Anda mau dapatkan penghasilan yang besar, modal Anda harus besar Bapak Ibu. Ya, Anda saat ini bisa buka usaha, berapa modal Anda? 1 miliar. Tunggu aja, bulan depan akan ada yang buka 10 miliar di samping toko Anda. Ya, jadi hati-hati. Yang namanya konvensional, Anda nggak pernah mendapatkan yang namanya kebebasan pikiran. Jangan harap. Modal Anda gede, otak Anda bagaimana? Otak Anda pintar, siap-siap tahun depan orang luar negeri dari Amerika akan buka usahanya di depan usaha Anda. Otaknya lebih encer dari Anda. Ya, jadi ingat Bapak Ibu, yang namanya pengusaha itu terus terang tidak enak. Ya, kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena saya sudah melihat orang tua saya, kakek saya itu pengusaha, tapi saya melihat luarnya aja sepertinya yang keren. Tapi pikirannya, wah itu luar biasa sibuknya Bapak Ibu. Ya. Saya ambil keputusan, saya akan serius di bisnis ini. Di bisnis Tianxi yang bisa memberikan 3 kebebasan. Kebebasan waktu, pikiran, dan finansial. Ya, saya ambil komitmen Bapak Ibu. Oke lah, saya nggak mau buang-buang waktu. Saya akan jalankan dengan serius. Karena saya lihat mengharapkan konvensional, mengharapkan paradigma umum, itu tidak akan bisa membuat impian saya terwujud. Saya punya impian itu pengen bebas Bapak Ibu. Kalau konvensional sana, kalau paradigma umum sana, tidak akan bisa memberikan Anda kebebasan. Anda jadi pengusaha yang kaya pun, ya, Anda bisa jalan-jalan mungkin ke Singapura, ke Amerika, bisa. Tapi pikiran Anda tetap di usaha Anda. Ya, jangan berharap Anda jadi pengusaha. Kalau saya bilang, kecuali Anda jadi pengusaha di kuadran kanan, ya, kuadran B. Jadi singkat cerita, saya ambil komitmen, saya akan jalankan bisnis ini. Ya, saya nggak mau kalah dari orang gila. Nah, jadi saya mulai Bapak Ibu, saya mulai jalankan, saya mulai presentasi teman-teman, saya mulai keluar kota, kembangkan bisnis ini, dan alhasil ya mungkin karena perjuangan itu grup saya berkembang. Ya, bahkan yang dulunya orang tua saya asal lihat saya di rumah selalu mengatakan seperti ini, kamu udah mulai besar loh, udah mulai dewasa, jangan main-main aja, kamu harus mulai belajar, mulailah berusaha, bekerja. Sejak saya jalankan Tianxi, Bapak Ibu, kata-katanya beda. Asal ketemu saya, orang tua saya selalu mengatakan seperti ini, nak, kamu boleh berjuang, kamu boleh bekerja keras di Tianxi, tapi tolong istirahatlah sekali-sekali. Saking saya fight-nya minta ampun Bapak Ibu, sampai orang tua saya pun takut. Ya, bilang, ingat nak, jaga kesehatan. Ya, karena saya mikirnya bisnis Tianxi menurut saya kalau dibilang susah, memang mungkin susah, tapi dibandingkan konvensional jauh lebih susah bisnis di luar sana daripada bisnis Tianxi. Ya, saya komitmen, saya jalankan bisnis ini, saya jalankan. Saya bintang 5, sudah punya 3 OPP di 3 kota, Padang Sidimpuan, Batang Toru, dan Sibolga. Ya, saya melihat, wah luar biasa perkembangannya. Ternyata betul apa yang dikatakan buku. Siapa yang berjuang, Tuhan pasti melihat, pasti akan ada hasil. Jadi Bapak Ibu, kalau sampai sekarang, mungkin Anda udah berjuang di bisnis ini, dan belum ada hasilnya, mungkin perjuangan Anda masih kurang. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu nggak mungkin salah menilai manusia. Kalau memang Anda udah pantas, Anda akan diberi. Ya. Nah, alhasil saya mulai bekerja keras lagi, saya punya dream, oh keren ya, sepertinya bintang 8, saya akan kejar bintang 8 ya. Saya selalu kerja dengan goal. Ya, tahun ini saya mau jadi peringkat apa, tahun depan peringkat apa yang harus saya raih. Saya bekerja dengan goal. Tapi masalahnya, yang namanya berjuang Bapak Ibu, itu tidak selalu mulus-mulus. Ya, Anda mungkin bisa nanya kepada leader-leader Anda di sini, ya. Tidak ada satu orang pun yang sukses di bisnis ini atau bisnis luaran sana yang tanpa menghadapi masalah dulu, betul? Tiap orang itu pasti punya masalah Bapak Ibu.
Saat saya bintang 5 mau menuju 6, saya situ udah bahagianya minta ampun, yes punya 3 OPP, rasanya luar biasa ya. Tiba-tiba waktu saya new bintang 6, saya lihat di Vision Seminar, ya ampun grup saya hampir tidak ada. Dan waktu saya udah naik peringkat bintang 6, begitu saya turun, saya telepon grup luar kota kenapa nggak datang. Ternyata Bapak Ibu 3 OPP saya waktu saya new bintang 6. Begitu baru naik panggung, 3 OPP saya dikabarkan udah tutup. Ya, katanya ya banyak Pak yang pindah ke multi level lain, banyak Pak yang nggak ada kabarnya. Di situ saya mikir, apa salah saya? Ya, baru new bintang 6 udah menghadapi masalah seperti itu. OPP yang saya bangun terakhir hilang 3 Bapak Ibu dalam 2 bulan, berturut-turut 2 bulan. Ya, padahal OPP saya waktu itu udah sempat yang hadir 100 orang, bahkan 200 orang di Sibolga. Tapi hilang waktu saya new bintang 6. Ya, di situ saya mulai drop ya, saya mulai berpikir apakah saya mungkin masih bisa nggak untuk bertahan di bisnis ini ya. Tapi saya terus dengar kaset, saya terus baca buku. Di situ dikatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Semua manusia pasti punya masalah. Cuma masalahnya orang gagal itu menggunakan masalah tersebut untuk alasan dia berhenti berjuang di bisnis ini. Tapi orang sukses begitu punya masalah, dia akan menggunakan masalah tersebut untuk berjuang lebih keras lagi agar masalah tersebut tidak membuat dia mundur, Bapak Ibu. Situ saya mulai fight lagi, fight. Saya kerja keras terus, keluar kota. Sibolga, Sidimpuan jaraknya 2 jam, 3 jam, seminggu saya bisa 2-3 kali. Ya, saya bintang 6 juga, saya udah kembangkan di Pekanbaru, saya kembangkan di Padang, saya kembangkan ke Medan. Ya, saya bawa mobil sendiri, Bapak Ibu. Ya, hari ini saya dari Medan ke Sidimpuan 9 jam, begitu sampai saya besok ke Pekanbaru 14 jam. Itu saya lakukan waktu masih bintang 6. Akhirnya saya bangun lagi, begitu saya berkembang, bangkit lagi, tiba-tiba masalah muncul. Ya, masalah muncul. Mungkin masalah yang menurut saya ini masalah yang sangat besar. Sebelum saya berangkat ke Pekanbaru, saya teringat ya, saat itu ibu saya pergi ke Medan dan karena ayah saya saat itu sakit jantung. Nah, jadi saya disuruh tidur sekamar dengan ayah saya. Ya, untuk menjaga ayah saya. Kami tidur, malam itu hujan sangat lebat sekali. Petir. Saya tidur, tiba-tiba tepat jam 1, ayah saya bangunkan saya. Ya, penyakitnya kambuh. Sambil pegang dadanya, jantungnya, ya, kami sama abang saya yang saat itu serumah, ya, itu kami kalang kabut Bapak Ibu. Kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Kalang kabut, kami kasih obat yang dikasih dokter, kami kasih produk yang ada di rumah, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Ayah saya meninggal saat itu. Saya lagi berkembangnya. Ya, saya malam itu teringat sekali, itu malam yang tidak akan bisa saya lupakan dalam hidup saya. Ya, saya tidur sekamar dengan ayah saya dan ayah saya memukul kaki saya, menyuruh saya bangun. Ya, dan itu suara terakhir yang saya dengar sebelum ayah saya meninggal. Ya, Bapak Ibu, situ saya melihat abang saya yang belum pernah menangis, itu menangis sambil berlutut. Sedangkan saya, setetes air mata pun itu tidak keluar Bapak Ibu. Itu tidak keluar. Yang saya pikirkan cuma satu. Berarti mulai malam ini, orang tua saya tinggal satu. Kalau saya masih main-main lagi dalam hidup ini, saya nggak akan bisa membahagiakan orang tua saya yang satu itu. Saya ambil komitmen. Hari itu juga saya ambil komitmen. Mulai hari ini, saya udah diperingatkan oleh Tuhan. Ya. Tuhan mungkin membuat saya kehilangan satu orang tua, itu untuk menasihati saya. Agar saya jangan main-main lagi. Mulai hari itu saya komitmen Bapak Ibu. Tidak ada hari untuk main-main lagi. Tiap hari saya akan berjuang terus. Demi satu orang tua lagi. Ya, itulah masalah yang saya hadapi Bapak Ibu. Saya tidak tahu dengan Anda. Setiap orang pasti punya masalah, saya tahu itu. Cuma masalahnya, kalau Anda berhenti, Anda termenung memikirkan masalah Anda, apa yang Anda dapat? Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada. Sering sekali, downline saya konsultasi dengan saya, Pak, masalahnya gini Pak, saya capai, saya nggak bisa ke pertemuan Pak, karena ya istri saya agak sedikit sakit Pak, anak saya mau main-main Pak, saya bawa jalan-jalan dulu. Bapak Ibu, saya tahu setiap orang punya masalah, cuma masalahnya biasanya yang saya lihat, kalau orang fokus terhadap masalah, hidupnya nggak akan berubah. Hidupnya nggak akan berubah Bapak Ibu. Saat malam terakhir itu, malam tragis itu, seandainya saya gunakan alasan karena ayah saya meninggal, ya saya mau teruskan usaha ayah saya, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa, ya bisa. Saya buat alasan yang sangat luar biasa kalau menurut saya, betul? Ya, ayah saya meninggal. Ayo, masalah lumayan parah nggak? Ya lumayan, betul nggak? Terakhir
saya memutuskan untuk tetap fight di Tiansi. Terakhir ibu saya dan abang saya dan saudara-saudara saya semua yang memegang usaha ayah saya, dan saya tinggalin Bapak Ibu gara-gara bisnis ini. Ya, karena saya memikir seperti yang saya bilang tadi, jadi pengusaha nggak akan pernah freedom. Makanya saya berpikir nggak apa-apa. Saat ini orang tua saya, saudara saya itu di konvensional. Tapi suatu hari nanti saya akan membawa mereka untuk menikmati yang namanya kehidupan kebebasan dari bisnis ini, Bapak Ibu. Setelah saya hadapi masalah itu, saya cuma berpikir, Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, kalau kamu memang memberikan masalah sebesar ini kepada saya, demi membuat saya lebih baik di kehidupan yang berikutnya, di hari yang berikutnya, saya akan terus berjuang. Ya, karena saya percaya, setiap orang yang besar, itu pasti masalahnya lebih besar daripada orang yang biasa-biasa saja. Betul Bapak Ibu? Betul? Kalau Anda mungkin melihat Pak Louis Tendean, peringkatnya sangat luar biasa. Ya. Kalau dibandingkan seorang bintang 8 dengan Pak Louis Tendean, masalah seorang bintang 8 itu nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Nggak ada apa-apanya. Masalah Pak Louis itu pasti jauh lebih besar, makanya berkahnya pun lebih besar. Betul? Betul. Jadi saya mau tanya kepada Anda di ruangan ini. Siapa di ruangan ini yang punya masalah Bapak Ibu? Semua. Siapa di antara Anda yang merasa bahwa masalahnya adalah masalah yang paling besar? Masalah yang betul-betul luar biasa susahnya untuk dihindari. Siapa Bapak Ibu? Siapa yang merasa punya masalah, aduh, stresnya minta ampun. Siapa? Gak usah takut. Siapa? Ya, betul. Saya tahu Bapak Ibu, di diri Anda masing-masing pasti punya masalah, betul? Malam ini Anda hadir ke sini, pasti Anda punya masalah, betul? Ya, masalah finansial, masalah dengan pasangan, masalah dengan orang tua, masalah dengan anak, betul Bapak Ibu? Ya, mungkin masalah Anda merasa cuma saya yang punya masalah sebesar ini, orang lain nggak punya. Saya katakan kepada Anda Bapak Ibu, bersyukur Anda punya masalah yang besar. Karena kalau Anda bisa melalui masalah Anda itu, Anda akan menjadi leader yang besar suatu hari nanti. Ya Bapak Ibu, jangan fokus terhadap masalah. Terakhir saya komitmen, saya berjuang lagi Bapak Ibu. Dan kemudian di situ saya melihat ternyata di balik masalah yang saya hadapi, di balik kehancuran grup saya semakin berkembang. Saya berkembang, dan saat saya new bintang 7, muncul lagi masalah. Ya, saat saya new bintang 7, baru menikmati sehari saja, impact ke panggung. Grup saya yang saat itu 1.500 orang, semuanya hilang. Nggak lebih dari 10 orang yang bertahan. Di situ saya mikir lagi, saat itu saya mendengar, saya telepon leader saya, kenapa nggak angkat? Ada yang bilang, Pak, saya mau cuti dulu dari Tiansi. Wah, luar biasa saya pikir. Ya, di situ saya baru lagi perjalanan Bapak Ibu. Lagi perjalanan dari Medan ke Sidimpuan. Lagi capek-capeknya. Tiba-tiba yang membawa saya bintang 7, 2 bintang 6 saya, itu muntaber. Selamat, saya berpikir dalam hati, selamat Johan, selamat. Ya, di situ saya sampai teriak di dalam mobil. Ya, wah masalah, bagus. Kamu kasih masalah, berarti saya ke depannya besar kan? Saya cuma bilang itu Bapak Ibu. Akhirnya saya jalankan lagi, saya berjuang, ternyata apa yang saya pikirkan benar Bapak Ibu. Bahwa kalau Anda bisa melalui masalah, percayalah, setelah Anda melalui gelap, akan timbul yang namanya terang. Ya, saya percaya itu. Bapak Ibu, kalau Anda punya komitmen, ingatlah Bapak Ibu, saat Anda menghadapi masalah, jangan lihat masalahnya. Ya, bertahanlah, di balik itu akan ada sesuatu yang luar biasa menanti Anda. Tapi ingat Bapak Ibu, ya, saya sering mengatakan seperti ini kepada grup saya. Kalau Bapak punya masalah, siap-siaplah Anda akan jadi leader besar. Terakhir saat dia menghadapi masalah, dia kasih tahu ke saya Bapak Ibu. Pak Jo, wah saya punya masalah besar nih. Tapi tenang Pak, saya nggak akan muntaber. Ya, karena saya tahu Bapak bilang, kalau punya masalah besar, itu kan mau jadi besar kan Pak? Wah tenang Pak, saya nggak akan muntaber. Dalam hati saya berpikir, bagus kalau memang kamu nggak muntaber. Tapi saya melihat Bapak Ibu, ternyata masalah yang terjadi dalam grup dia, itu karena dianya sendiri. Karena dianya sendiri. Grupnya berkembang, disuruh ke pertemuan, tapi dianya nggak ke pertemuan. Grupnya disuruhnya cari pasien, tapi dia nggak dampingi. Terakhir dia bilang, Pak, grup saya nggak berkembang Pak, tapi tenang, saya nggak muntaber. Di situ saya mikir, kamu boleh punya mental yang sangat luar biasa, tapi tolong mikir dong, masalah itu kenapa? Ingat Bapak Ibu, masalah dikasih karena
untuk menyadarkan kita, betul, bahwa kita punya kekurangan, betul nggak? Kalau kita nggak punya kekurangan, pasti masalah itu nggak datang, ya lurus-lurus saja, gitu loh, ngerti kan? Jadi kalau Anda punya masalah, coba koreksi diri, Bapak Ibu. Lihat cermin, jangan lihat, wah grup nggak berkembang, mana downline saya ini, mana frontline saya ini yang nggak beres. Datang ke VS, datang ke CPM, dibilang, oh Anda harus introspeksi diri, yang diintrospeksi grupnya, Bapak Ibu. Mana ini nggak beres? Wah, lu nggak berkembang karena lu nggak berjuang. Cileh. Ngerti Bapak Ibu? Ingat Bapak Ibu, kita tidak bisa mengubah kehidupan orang. Kita nggak bisa mengubah sikap orang. Anda nggak bisa mengubah sikap kerja keras downline Anda. Nggak bisa Bapak Ibu. Anda cuma bisa mengubah satu orang, diri Anda sendiri. Cuma itu yang bisa Anda ubah. Pernah dengar? Semua masalah itu terjadi karena musuh terbesar dalam diri kita. Pernah? Siapa Bapak Ibu? Diri sendiri, bukan orang lain. Kalau grup Anda nggak berkembang, jangan salahkan grup, jangan salahkan upline, salahkan diri sendiri. Kenapa? Siapa suruh nggak melebar? Saya prinsipnya cuma itu Bapak Ibu. Kalau saya punya omset yang kecil, grup saya nggak berkembang, ya udah saya nggak nyalakan siapa-siapa, nggak salahkan atas, nggak salahkan bawah. Saya cuma nyalakan siapa suruh Johan lu nggak punya grup 20 kaki, makanya terakhir omsetnya kecil, betul nggak? Kalau saya salahkan orang, saya nasihati, saya marahi, di sini nggak ada bos Bapak Ibu. Wah, kenapa ya omset saya nggak 1 miliar? Siapa suruh kamu nggak punya 100 kaki, yang omsetnya 10 juta, 10 juta, 10 juta, kan 1 miliar. Ingat Bapak Ibu, semua masalah di dunia ini, itu bisa Anda atasi, bisa Anda ubah. Tapi ingat, Anda tidak bisa mengubah orang lain. Ubahlah diri Anda sendiri. Jangan salahkan orang lain, diri sendiri Bapak Ibu. Apapun masalah, itu bisa ditangani, bisa diatasi dengan diri sendiri. Oke Bapak Ibu, kalau Anda udah berubah, saya percaya semuanya akan berakhir dengan indah. Saya percaya itu. Ya, jangan salahkan orang lain mulai saat ini atas apa yang terjadi dalam hidup Anda. Ya, kalau Anda berubah, Anda sudah pantas untuk menerima berkah itu, Anda pasti akan dapat Bapak Ibu. Anda pasti akan dapat. Ada satu hal yang menurut saya penting untuk saya katakan kepada Anda. Ya, dan ini pun mungkin Anda sudah dengar berkali-kali dari upline Anda, dari kaset, dari buku, tentang yang namanya satu, impian. Betul? Anda udah pernah dengar 7 langkah, asal presentasi dikatakan punyalah impian yang besar. Ya. Asal Anda OPP dikatakan langkah pertama 95% ditentukan oleh impian. Anda udah sering dengar Bapak Ibu. Tapi saya ingatkan Anda lagi. Pertanyaan saya sekarang, apakah Anda udah betul-betul punya impian? Ingat Bapak Ibu, banyak sekali grup saya perhatiin, ini di grup saya. Awalnya berjuangnya luar biasa. Awalnya berjuang luar biasa. Bahkan, wah, mungkin mengalahkan saya perjuangannya. Tapi entah kenapa, 1 tahun bertahan. Tapi 1,5 tahun kemudian, itu hilang Bapak Ibu. Hilang, terbang entah kemana. Ya, di situ saya melihat, ternyata di bisnis ini betul apa yang dikatakan unicorn. Punyalah impian. Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi kepada Anda, punyalah impian. Impian yang menentukan Anda di mana tahun depan, di mana 2 tahun lagi. Itu impian Bapak Ibu. Mungkin Anda udah bosan dengan kata-kata impian. Tapi saya katakan kepada Anda, saya bertahan hari ini sampai bintang 8, itu betul-betul karena punya dream. Dream untuk menyelamatkan keluarga saya. Bagaimana dengan Anda? Orang yang punya impian, itu akan mau berjuang demi impiannya. Orang yang punya impian, mau berkorban demi impiannya. Mau mengikhlaskan apapun yang terjadi dan bangkit lagi setiap kali dia jatuh, kalau dia punya impian. Impian sangat penting Bapak Ibu. Impian sangat penting. Kalau Anda nggak punya impian, Anda akan kehilangan arah. Ya, Anda mau tahu orang-orang yang kehilangan arah? Anda lihat aja kiri kanan Anda. Siapa yang bola mata hitamnya udah mulai putih? Nah, itu dia. Ya kan? Orang yang nggak punya impian itu ya seperti mumi hidup Bapak Ibu, mayat hidup. Betul? Nggak punya tujuan. Ya, jalani hidup apa adanya. Seperti kata Pak Luis, betul? Seperti air sungai, betul ya? Mengalir walaupun keruh, terus mengalir. Ya, makanya Anda harus punya impian. Karena grup Anda itu melihat dream Anda, melihat visi Anda, bukan melihat kerja keras Anda. Kalau Anda kerja keras tapi nggak tahu mau kejar apa, grup pun bingung Bapak Ibu. Apa yang mau dikejar ya? Kerja keras lu, presentasi, oke presentasi. Presentasi follow up, pertemuan. Tapi bingung, apa yang mau dikejar ya? Anda sebagai leader harus punya yang namanya dream, harus punya yang namanya goal, visi.
Kasih tahu grup Anda apa yang dikejar Bapak Ibu. Kalau enggak, grup Anda itu bisa lari kemana-mana. Bisa lari ke kanan, bisa lari ke kiri. Karena dia aja bingung apa yang mau dikejar. Tahun depan mau kejar apa? Bulan ini mau kejar apa? Bingung Bapak Ibu. Jangan asal berjuang, tapi punyalah visi. Visi sangat penting Bapak Ibu. Ya. Dulu saat saya masih SD, ya, saya sering sekali berangan-angan. Ya. Saat ini saya baru tahu ternyata itu bukan angan-angan, tapi dream. Saya berpikir gila Bapak Ibu. Saya berpikir, kayaknya enak deh punya penghasilan sebulan 1 triliun. Wah, 1.000 miliar. Betul nggak? Saya saat itu kan belum tahu yang namanya pahit kehidupan. Betul Bapak Ibu? Ya, 1 bulan 1 triliun. Wah, kayaknya enak tuh. Ya, berarti sehari saya bisa habiskan berapa miliar. Betul ya? Semakin saya dewasa, saya baru tahu ternyata 1 triliun itu jauh. Tapi saya coba bertahan. Saya berpikir gini, orang di samping saya, depan saya, belakang saya, kan nggak tahu saya berpikir mau 1 triliun sebulan. Jadi ngapain saya takut ya? Ngerti nggak? Bulan lalu saya baru baca koran. Ternyata Bill Gates penghasilannya setahun 40 triliun Bapak Ibu. Setahun, sebulan berarti penghasilannya 3,5 triliun sebulan. Di situ saya baru ketampar. Ngapain selama ini sanksi? Orang ada kok. Bukan sesuatu yang gila. Ternyata ada yang lebih gila dari saya. Saya berpikir gini. Kalau saya ngomong ke orang 1 bulan 1 triliun, pasti orang bilang ini gila. Betul ya? Saya mikir gini aja Bapak Ibu. Seandainya saya masih punya, mungkin seandainya saya dikasih usia yang standar, mungkin 50 tahun. Saya berpikir gini, seandainya saya mati nanti, seandainya saya tidak dapat 1 triliun sebulan, ya, mungkin orang-orang teman-teman saya akan datang ke makam saya. Itulah, lu sombong sih. Kejarnya 1 triliun. Sebulan lagi. Wah, gak masuk akal lu. Terakhir mereka pulang, naik sepeda motor. Nging. Terus mereka bilang, rasain lu, 1 triliun lu gak dapat kan? 1/100-nya doang yang lu dapat. Kasian deh lu, sebulan cuma 10 miliar. Kan lumayan Bapak Ibu. Kan lumayan kan? Lumayan gak? Saya ngejarnya 1 triliun. Saya dapat 10 miliar diketawai, dihina. Tapi minimal 10 miliar. Lumayan gak? Ya lumayan. Daripada ibaratnya, ayo go freedom. Terakhir ngomong ke upline-nya. Gue mau kejar tuh penghasilan gue tahun depan 1 juta. Sebulan, setahun up. Bapak Ibu, ingat. Saya udah ngomong kepada Anda, saya mau sebulan 1 triliun. Apa yang bisa Anda lakukan kepada saya? Saya didenda? Saya dibilang gila, silakan. Saya di penjara gitu? Tidak, ya udah. Jadi kenapa takut? Mikir aja kok. Mikir aja Bapak Ibu, mikir aja nggak berani. Terus sudah berlalu 20 tahun, ngomel-ngomel. Kenapa sekarang penghasilan saya cuma 1 tahun? 1 tahun 1 juta. Ya karena nggak pernah mikir mau 1 juta sebulan, makanya setahun 1 juta. Betul Bapak Ibu? Ingat Bapak Ibu, Anda berpikir gila. Saya sekarang, coba, Anda bayangkan sekarang Anda penghasilannya 1 triliun sebulan. Coba, bayangin. Udah Anda bayangkan? Pasti ada yang bisik kan ke telinga Anda kan? Nggak mungkin. Betul nggak? Ada kan? Tuh yang ngomong siapa? Anda. Setan. Jahat Bapak. Anda yang ngomong. Anda bayangin. Anda coba bayangin. Tahun depan saya akan punya mobil yang harganya 10 miliar, 5 di bagasi rumah saya. Anda coba mikir. Tapi dalam hati, gila nih yang ngomong depan. Kok ditunjuk sih dia jadi pembicara? Terus ada yang bilang Anda nggak mungkin dapat itu, ada kan? Siapa? Anda Bapak Ibu. Yang membilang Anda bisa dan yang membilang Anda tidak bisa, yang membilang Anda gila, yang membilang Anda nggak mungkin dapat itu Anda, bukan orang lain. Anda Bapak Ibu. Bukan orang lain. Jadi ngapain takut untuk bermimpi besar? Saya kemarin ke tempat Pak Luis. Pak Luis bilang gini, waktu saya di Bandung mau ke China, Pak Luis buat ada meeting, dia bilang seperti ini. Ada orang yang rumahnya 1 miliar, ada orang yang rumahnya 3 miliar, ada orang yang rumahnya 10 miliar, dan ada orang yang rumahnya 30 miliar. Itu yang membedakan apa? Bukan kerja kerasnya, tapi pikirannya. Yang 30 miliar udah pernah berpikir dia akan punya rumah 30 miliar, makanya dapatlah 30 miliar.
Yang punya rumah 300 juta, cicil 10 tahun, nggak lunas-lunas, kena bunga terus, nggak bisa sanggup bayar. Ya karena dia mikir, punya rumah 300 juta, ditambah plus rasa ragu dalam dirinya. Makanya cicilannya nggak lunas-lunas. Yang tentukan itu semua pikiran Bapak Ibu. Semuanya pikiran. Bapak Ibu, dulu saya berpikir impian. Anda udah nonton ya, Kasih Menebus Impian ya. Impian itu menyakitkan. Yang betul kan? Apalagi? Menjijikkan, betul? Dan memuakkan. Memang betul. Betul nggak Bapak Ibu? Iya kan? Naik ke panggung, gue bintang 8, 40 juta per bulan. Iya kan? Turun ke panggung, 400.000 mungkin nggak ya bulan depannya? Betul? Memang memuakkan, menjijikkan Bapak Ibu. Memang, siapa bilang enak? Impian itu nggak enak Bapak Ibu. Untuk dapatnya aja perlu berdarah-darah, betul nggak? Cuma masalahnya satu aja Bapak Ibu. Alangkah enaknya kita hidup. Itu punya tujuan yang bahkan mungkin kita nggak akan bisa dapat. Itu akan memotivasi kita untuk menjalani hidup dengan semangat. Daripada kita hidup punya impian yang kecil, terakhir siap kita dapat, kita nggak tahu lagi apa tujuan hidup kita. Nggak enak hidup seperti itu Bapak Ibu. Lebih bagus kita punya impian besar, saat mati pun kita nggak dapat, tapi minimal akan jauh lebih baik daripada orang yang punya impian kecil. Betul? Hari ini Bapak Ibu, ingat, saya sering sekali setiap malam itu bermain dengan pikiran saya. Tidak ada yang tahu kok, kedepannya saya akan membangun, saya akan mungkin jadi pengusaha besar, di mana tugas saya membangun roket ke bulan di depan rumah orang-orang terkaya di dunia. Wah, untungnya berapa tuh ya buat landasan roket. Jadi orang-orang terkaya itu nggak bosan, nggak harus ke Amerika kalau liburan. Mereka itu liburan, lu kemana? Oh, gua ke bulan kali ini, lu kemana? Ke matahari ya? Enak nggak? Saya yang membuat landasan roketnya Bapak Ibu. Anda bayangin. Untung jual sepeda motor aja lumayan kan? Untung jual mobil lumayan. Untung jual pesawat, gila. Untung jual roket Bapak Ibu. Kebayang nggak? Saya datang itu Bill Gates, Pak, mau nggak saya bangun landasan roket? Kamu bisa? Bisa Pak, mau? Oke. Saya bangun. Untungnya satu berapa coba? Ya, itu impian saya. Saya sering berpikir seperti itu sambil senyum-senyum sendiri Bapak Ibu. Sambil senyum-senyum sendiri. Sambil bersisir, bersolek, mikir. Tampan-tampan gila. Tapi saya mikir, udahlah, itu kan cuma permainan pikiran. Betul nggak? Daripada saya mikir, wah bisa nggak ya cicil sepeda motor? Aduh bisa nggak ya? Apa enaknya Bapak Ibu? Udah hidup susah, mikir susah lagi. Ya tambah susah lah semuanya. Di kenyataan, di realistis, Anda boleh susah Bapak Ibu. Tapi tolong pikiran Anda jangan ikut-ikut susah. Jangan ikut-ikut susah Bapak Ibu. Nah, apalagi yang disusahkan coba? Udah cicilan sepeda motor nggak sanggup bayar, istri nggak sanggup bayar, bermimpi lagi, gawat nanti istri nggak sanggup bayar gimana? Mikir yang aneh-aneh lagi. Udah Bapak Ibu, hari ini Anda pikir aja yang enak-enak. Ya, Anda pikirkan tuh, wah yang masih jomblo, saya punya pasangan itu artis 10. Nah. Ya udah Anda pikir yang enak-enak aja. Yang udah punya pasangan, wah saya mau punya anak cowok nih yang keren seperti David Beckham. Ya gimana ya cara mencetaknya? Anda pikirkan aja yang enak-enak Bapak Ibu. Ya nikmati hidup ini. Hidup cuma sekali Bapak Ibu. Hidup cuma sekali. Udah sekali hidup susah, mikir yang susah lagi. Apa yang disemangatin hidup Bapak Ibu? Ya, mikir yang enak-enak, ya. Itu akan berpengaruh kepada tindakan Anda. Anda coba bayangin, Anda sebagai leader, kumpulkan grup berkumpul, malam-malam, home meeting di rumah Anda. Siap itu, grup Anda lihat, wah ini leader besar nih, ya kan? Tapi melihat Anda termenung, melihat Anda kusut, Bapak Ibu, mata hampir tertutup, stres. Anda taruh di sini bon hutang belum bayar. Gimana grup Anda mau semangat? Anda bilang go freedom. Go freedom. Anda ke kamar, Anda nangis-nangis pula lagi didengar grup. Kayak mana grup mau semangat Bapak Ibu? Anda salahkan grup. Ayo dong antusias. Anda sendiri kayak gitu. Kayak mana mau grup semangat? Betul nggak? Anda mau punya utang berapa? Anda mau baru dimarahi? Anda mau baru ditilang polisi? Jangan kasih lihat ke grup Bapak Ibu. Anda baru rumahnya dijual, ketemu grup. Pak apa kabar? Baik, saya baru beli rumah 1 miliar. Itulah.
Iya kan? Anda mau nggak punya grup yang semangat? Mau? Andanya dulu yang semangat. Anda mau punya grup seperti Pak Luis Tendean? Punya visi yang besar? Mau? Andanya dulu yang punya visi besar. Anda mau grup Anda seperti apa? Ayo ngomong. Yang sehari presentasi 10 kali mau? Karena dibilang andanya dulu, mau. Udah tahu kan, kalau gue bilang mau, pasti yang di depan bilang andanya dulu. Betul nggak? Anda mau grup Anda seperti apa? Anda dulu yang lakukan Bapak Ibu. Anda dulu yang komitmen. Kasih lihat ke grup, baru grup ngikut. Jangan Anda nggak ngapa-ngapain, Anda berharap grup Anda berjuang di luar sana. Anda nggak ke pertemuan, Anda mau grup Anda ke pertemuan. Nggak pernah absen. Mana mungkin Bapak Ibu? Nggak mungkin. Anda kesal lihat grup Anda pulang ke rumah, Anda mau tahu sebabnya apa? Anda lihat tuh cermin. Gua juga seperti itu ternyata. Itu dia Bapak Ibu. Ingat, bisnis ini duplikasi. Anda bagaimana? Grup seperti itu. Andanya aja melakukan sesuatu yang bagus, belum tentu diduplikasi grup, betul nggak? Apalagi Anda lakukan sesuatu yang jelek. Betul? Sesuatu yang bagus saja nggak diduplikasi grup, apalagi sesuatu yang jelek. Bapak Ibu, begitu saya tanda tangan formulir pendaftaran Yansi, kira-kira 3 tahun yang lalu, sampai hari ini Bapak Ibu, sampai hari ini, saya komitmen, setiap hari Minggu, saya nggak akan pernah absen pertemuan. Udah 3 tahun Bapak Ibu, setiap minggu, mau saya ke Padang, mau saya ke Pekanbaru, kalau saya teringat hari Minggu, saya akan cari pertemuan OPP, Inditi, Vision Seminar, saat itu, minggu itu di mana. Udah 3 tahun Bapak Ibu, saya komitmen tidak pernah absen pertemuan. Makanya kalau ada orang bilang, enak ya tuh Pak Johan, wah udah bintang 8. Saya mikir, ya wajar saya komitmen. Anda bagaimana? 3 tahun Bapak Ibu, tidak pernah absen sampai sekarang. Padahal udah bintang 8. Kata orang bintang 8 udah freedom. Saya nggak pernah absen Bapak Ibu. Bahkan sejak saya tanda tangan formulir, sering orang tua saya ajak, yuk jalan-jalan yuk ke Singapura, yuk jalan-jalan yuk ke Kuala Lumpur, yuk ke Jakarta yuk. Saya jawab begini, belum saatnya. Belum saatnya. Kapan? Nanti tahun depan. Udah tahun depan, diajak lagi. Belum saatnya. Lu kapan saatnya? Kata orang tua saya. Belum saatnya. Nanti bintang 7. Udah bintang 7, belum saatnya. Udah bintang 8, sampai sekarang pun. Belum saatnya, saya bilang. Mau sampai kapan lu? Belum saatnya, saya bilang. Udah bintang 8, Bapak Ibu. Karena saya berpikir, bisnis ini luar biasa. Ada yang namanya percepatan di bisnis ini. Di bisnis ini, seperti Pak Luis Tendean, Anda lihat, 2 tahun 500 juta Bapak Ibu. Kalau Anda merasa bisnis ini membuat hidup Anda terbebani, justru karena itulah Bapak Ibu, jalankan bisnis ini secepat mungkin, agar penderitaan Anda cepat berlalu, agar Anda tinggal menikmati yang nikmatnya saja. Jangan justru lama-lama Bapak Ibu. Kalau Anda punya target sebulan 100 juta, Anda kejar tuh secepatnya. Udah dapat 100 juta, baru Anda kurangi kerja Anda, boleh. Jangan iseng-iseng Bapak Ibu jalankan bisnis ini. Kasihan Anda. Anda udah kembangkan, siapa itu karena Anda, wah saya udah lumayan nih peringkatnya. Grup udah berkembang. Cuti sebulan Anda sebagai leader cuti sebulan, daunan Anda cuti setahun. Makanya jangan main-main Bapak Ibu. Ya. Apalagi kalau Anda nggak pernah nongol pertemuan, grup Anda jangankan nggak nongol pertemuan, dengar Hansi aja udah, wah haram. Lebih parah Bapak Ibu, ingat, duplikasi. Ya, jadi kalau Anda pengen seperti grup punya grup seperti Pak Luis, ya Andalah seperti Pak Luis dulu. Anda pengen grup Anda nggak pernah absen pertemuan, Andalah yang nggak pernah absen pertemuan. Kalau mereka nggak, apapun yang Anda tidak senangi dari grup Anda, tolonglah berkaca Bapak Ibu. Mereka meniru, menduplikasi Anda. Serius saya bilang Bapak Ibu. Waktu saya bintang 5, 3 OPP saya hancur. Saya berpikir, apa salah saya? Terakhir saya ketemu Bapak Ibu. Saya ketemu. Salah saya adalah, sering sekali saya dapat kaki baru, saya kembangin bentar, terakhir saya nggak megang kedalaman. Itu salah saya. Saya 3 OPP saya hancur waktu saya new bintang 6. Saya koreksi diri sendiri Bapak Ibu. Apa gunanya saya tangisin? Oh 3 OPP saya Pak. Saya konsultasi sama plan up, 3 OPP hancur. Ya itu. Kalau saya sampai nangis-nangis, OPP kembali gitu? Nggak kembali. Dia bilang up, tahu nggak 300 orang, 1.500 orang hilang. Ya upline palingan. Turut berduka cita.
Nggak bisa mengembalikan apapun Bapak Ibu. Seperti saya bilang, Anda nggak usah mikirkan masalah. Kalau apapun yang terjadi di grup Anda, pikirkan, pasti ada kesalahan dalam diri Anda. Makanya Tuhan kasih masalah tersebut untuk menasihati Anda. Untuk menasihati Anda, ada sesuatu yang kurang. Ya. Saya punya grup 1.500 orang hilang. Saya nggak mikir, oh kemana 1.500 orang? Saya langsung diam di kamar. Apa salah saya ya? Ternyata salah saya kembali lagi. Kalau saya nggak jaga hubungan ke grup. Saya seperti bos ke grup. Kamu hadir ya OPP, nggak mau tahu. Apapun masalah harus early bird, harus ini. Saya nyuruh-nyuruh. Terakhir grup hilang. Grup nggak senang disuruh-suruh. Terakhir saya introspeksi diri lagi. Ternyata saya harus menganggap grup itu seperti saudara saya. Seperti keluarga saya. Setiap apapun masalah, saya selalu mikir diri sendiri Bapak Ibu. Ngapain saya pikirkan grup yang hilang? Nggak akan bisa membuat mereka kembali. Oh, masalah itu pun untuk menasihati saya kok, bukan nasihati mereka. Apapun yang terjadi, itu karena kita Bapak Ibu. Kalau Anda perbaiki kesalahan itu di dalam diri Anda akan berkembang dengan luar biasa. Nah Bapak Ibu, seperti saya bilang tadi, sangat penting yang namanya punya impian. Kalau Anda udah punya impian, Anda mau berubah setiap kali masalah muncul, Anda mau introspeksi diri, Anda mau komitmen, Anda mau tunjukkan ke grup bahwa Anda serius di bisnis ini. Ada satu pesan saya lagi. Ya, ini beberapa bulan ini sering saya dengar di grup saya. Ya, mereka bilang seperti ini, Pak, ini bisa Anda sharingkan kepada leader-leader Anda di sini. Pak, Unicorn mengatakan, ikutilah peta aset Unicorn. Core person, core leader, CLP, dan Excel. Betul Pak? Saya bilang ya betul. Itu adalah peta yang dikeluarkan Unicorn yang sudah terbukti mencetak beberapa bintang 8 berapa jutawan. Ikuti aja peta aset Unicorn. Terus mereka bilang gini, Pak, saya kemarin beberapa bulan lalu itu sudah core leader. Tapi kenapa Pak ya? Padahal saya udah pernah core leader, tapi saya mau core leader lagi bulan ini rasanya setengah mati. Oh seperti itu ya Pak? Ada lagi yang nanya ke saya, Pak, mana duluan ya peta aset Unicorn atau 7 langkah? Akhir sebulan ini saya berpikir terus. Beberapa hari yang lalu saya baru ketemu jawabannya. Ini menurut saya loh. Anda bisa konsultasi ke leader-leader Anda. Ini menurut pendapat saya. Unicorn pertama kali keluarkan adalah 7 langkah. Yang namanya 7 langkah adalah melangkah. Betul? Betul nggak Bapak Ibu? 7 langkah, melangkah. Peta aset Unicorn adalah peta. Tujuan kita mau kemana? Betul? Anda bayangin seorang bayi atau seorang anak kecil yang belum bisa berjalan, belum bisa melangkah. Anda sebagai orang tua menyuruh anak Anda, misalnya namanya Budi. Budi, pergi tuh ke dapur, ambil piring. Anak Anda belum bisa melangkah, Anda suruh ke dapur. Anda kasih lihat petanya, tuh lurus kanan, itu dapur. Anak Anda belum bisa melangkah, bisa nggak dia sampai sana? Bisa, ngesot. Bisa Bapak Ibu, ngesot. Ya, pakai tangan berjuang. Mama, dapat nih piringnya. Nah, datang ngesot lagi. Nih piringnya, bisa. Makanya saya bilang ke grup, Anda nggak lakukan 7 langkah, mungkin Anda core person bisa, core personan. Ngerti? Disuruh punya starter pack, kuasai starter pack, cuma beli. Disuruh core person, langganan netfee-nya setahun nggak diambil di stokis. Punya omset 2 juta, punya omset, pakai sendiri. Ya, pakai sendiri, grup nggak dikasih tahu tentang produk. Ya. Bapak Ibu, kalau pesan saya, lebih bagus Anda lakukan dulu 7 langkah. Anda belajar melangkah dulu. Baru Anda ikuti petanya. Ini saran saya loh. Ya, Anda bisa konsultasikan ke leader-leader Anda. Ya. Makanya kenapa sering sekali saya lihat di grup saya, sekali dia core leader, entah kenapa bulan depannya lagi nggak pernah core leader. Kenapa? Karena dia core leader pertama ini itu berjuang mati-matian, ngesot seperti saya bilang tadi. Terakhir bulan depan disuruh core leader lagi, Pak, nggak sanggup Pak, ngesot terus. Terakhir dia kewalahan. Cuma bisa sekali core leadernya. Terakhir nggak core leader lagi. Nah, tapi kalau Anda ajari grup Anda duluan melangkah, anak Anda udah melangkah nih, bahkan lari. Tiba-tiba Anda sebagai orang tua menyuruh anak Anda, nak ke dapur, tuh lurus sama kanan. Kecil mah. Nih piringnya mah. Udah bisa melangkah. Ngerti? 7 langkahnya dulu. Kalau menurut saya. Ya, 7 langkahnya dulu. Jangan sempat jadi co-person. Pak, kita buat meeting ya, Bapak yang presentasi. Presentasi itu apa ya Pak? Ngakunya co-person. Presentasi nggak bisa.
Sering terjadi seperti itu. Ngerti? Tapi kalau mereka udah lakukan 7 langkah, saya ketemu jawaban ini Bapak Ibu. Setelah kemarin CLW. Ada beberapa grup di beberapa kota, itu yang udah saya jelaskan tentang peta aset Unicor. Dan dari kota tersebut muncul kollider-kollider. Ada di beberapa kota yang saya belum sempat jelaskan peta aset Unicor. Saya baru sempat menjelaskan 7 langkah. Tapi di kota ini lebih banyak keluar kollider Bapak Ibu. Setelah saya cek, ternyata saya baru jelaskan 7 langkah. Mereka lakukan 7 langkah dan mereka duplikasi di 4 kaki mereka. Tanpa disadari, 4 kaki ini karena melakukan 7 langkah, menggunakan produk, otomatis menghasilkan omset, betul? Pemakai produk, mereka punya grup, mereka ajari juga pemakai produk. Terakhir menghasilkan omset 4 kaki ini. Karena disuruh 7 langkah, belajar presentasi, mereka terakhir salah satu syarat co-person yaitu presentasi. Mereka tembus, betul? Karena dibilang lengkapi alat bantu, mereka lengkapi alat bantu, starter pack termasuk netfee. Otomatis syarat co-person tembus juga. Mereka lakukan semua 7 langkah dan terakhir tanpa disadari muncul CLP, muncul core leader tanpa disadari. Padahal saya belum kasih jelas apa itu PAU. Karena itu Bapak Ibu, ini saran saya. Kalau grup Anda sudah melakukan 7 langkah dengan betul, otomatis core person, core leader, CLP, Excel itu akan muncul di grup Anda. Itu otomatis Bapak Ibu. Daripada kita kasih petanya ke mereka, tapi kita nggak ngajarin mereka melangkah, mereka akan setengah mati mengikuti peta aset Unicor. Ini saran saya loh. Anda bisa konsultasikan lagi ke leader-leader Anda. Bapak Ibu, mungkin tidak banyak yang bisa saya ringkan kepada Anda. Cuma pesan saya satu Bapak Ibu. Kemarin saya ke Bandung ikuti acara vision seminar di sana, ya. Kebetulan ada grup saya di sana. Itu saya melihat, wah, ternyata di Bandung itu udah berserak penerima reward Bapak Ibu. Berserak penerima reward. Saya datang dengan upline saya, Silverline Pak Happy, menggunakan Mercy-nya. Waktu kami sampai, tidak ada tempat VIP Bapak Ibu. Tidak ada tempat VIP. Kenapa? Karena kiri kanan BMW, Mercy, BMW, Mercy. Kami sampai ke ujung-ujung Bapak Ibu parkirnya. Ternyata setelah saya di dalam ruangan, saya baru melihat bahwa yang hadir itu bukan cuma penerima mobil, bahkan penerima villa, bahkan 2 orang Go Lion di sana. Pak Sudri dan Pak Ruli Wahyudi, New Go Lion. Saya berpikir pantasan penerima reward mobil tidak ada parkir VIP karena terlalu banyak di sana. Leader-leader yang udah terima kapal, terima pesawat, terima villa. Di situ saya baru terpukul. Aduh Johan, kamu di Medan, provinsi salah satu yang besar di Indonesia. Peluang kamu di Medan masih besar. Betul Bapak Ibu? Betul? Belum ada terima kapal, pesawat, villa di sini. Saya waktu di sana Bapak Ibu, saya nggak bisa hitung BMW-nya berapa, saya nggak bisa hitung Mercy-nya berapa, terlalu banyak. Anda coba bayangin, seandainya di ruangan ini kita ambil komitmen 2-3 tahun ke depan, kita kumpul di sini, BMW Anda ada di depan, nggak terhitung Bapak Ibu. Tapi ambil komitmen Bapak Ibu. Jalankan bisnis ini dengan serius. Malam ini Bapak Ibu, saya tahu, dari segi usia saya kalah dengan Anda. Dari segi pengalaman saya kalah. Saya cuma kasih tahu Anda Bapak Ibu, ada bisnis yang bisa mengubah kehidupan kita dengan sangat cepat. Dengan sangat gampangnya dibandingkan usaha di luar sana. Nggak jalankan serius. Saya tahu, jalankan bisnis ini nggak enak Bapak Ibu. Ditolak, dihina, betul? Capeknya minta ampun. Kadang pasangan kita ulang tahun, kita harus memilih untuk hadir OPP daripada hadir ulang tahun pasangan. Kadang anak kita sakit, pasangan kita sakit, kita lebih harus memilih pertemuan, vision seminar daripada temani anak kita, pasangan kita. Saya tahu sakit Bapak Ibu, sakit. Saya tahu, saya pernah rasakan itu. Saya pernah Bapak Ibu, saya sudah sharing ke Anda masalah yang saya hadapi. Tapi ingat Bapak Ibu, justru karena sakit itulah Anda harus lebih berjuang agar sakit itu selesainya cepat Bapak Ibu, agar Anda tinggal menikmati masa-masa indah dalam hidup Anda. Ingat Bapak Ibu, pesan kedua saya, jangan takut bermimpi. Mungkin Anda di sini ada yang masih bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6. Saya tahu, dari berbagai bintang ada di sini. Ingat Bapak Ibu, saya menjadi bintang 8.
Bukan begitu saya lahir, saya langsung muncul jadi bintang 8. Udah berpuluh kali saya hadiri acara seperti ini. Saya juga sama seperti Anda. Mungkin duduk di belakang sana sebagai bintang 3, bintang 4. Saya sama seperti Anda, Bapak Ibu. Dulu saya berpikir, keren bicara di depan. Itu yang saya pikirkan dulu, Bapak Ibu. Saya selalu bercermin, bisa nggak ya saya jadi pembicara di depan? Ingat Bapak Ibu, kami para leader di sini, itu nggak langsung melompat jadi bintang 8 buff. Waktu saya duduk di belakang, saya selalu berpikir, kalau ada pembicara yang ngomong seperti ini, saya berpikir, enak ya jadi pembicara ngomong seperti itu. Gua nggak mungkin. Utang gua masih banyak. Pasangan gua nggak dukung. Orang tua nggak kasih saya jalankan bisnis ini. Betul? Seperti itu kan? Rata-rata betul? Ada masalah, ada sesuatu yang membuat Anda ragu. Bisa nggak berdiri di depan? Betul Bapak Ibu? Betul? Tapi ingat Bapak Ibu, kalau Anda berjalan lurus terus, Anda berjuang terus, Anda nggak pedulikan kiri kanan Anda nggak pedulikan orang-orang yang menghina Anda nggak pedulikan orang-orang yang mengejek Anda. Ingat Bapak Ibu, Anda lurus terus, Anda jalan terus, berjuang terus. Panggung ini akan jadi milik Anda juga Bapak Ibu. Cuma 1, 2, 3 tahun Bapak Ibu. Itu nggak akan terasa. Tapi dengan satu catatan, ambil komitmen mulai malam ini. Akui semua kesalahan Anda Bapak Ibu. Introspeksi diri. Ngaku Bapak Ibu, ngaku. Iya, selama ini saya belum berjuang 100% di bisnis ini. Iya, selama ini saya selalu berbohong kepada upline saya. Iya, selama ini saya selalu cari alasan kalau disuruh ke pertemuan. Ngaku Bapak Ibu, gak usah takut. Seorang pemenang sejati itu nggak takut ngakui kesalahannya Bapak Ibu. Tapi yang paling penting, Anda bertobat dan Anda berjuang terus Bapak Ibu. Dan tidak melakukan kesalahan itu. Itu lebih penting Bapak Ibu. Itu lebih penting. Anda akui aja Bapak Ibu. Malam ini Anda pikirkan, sudah berlalu berapa tahun? Apa yang ada perubahan dalam hidup kita? Ada? 2 tahun, 3 tahun yang lalu, Anda tinggal di mana? Sekarang tinggal di mana? 2, 3 tahun yang lalu, Anda itu siapa? Kerjaan Anda siapa? Kerjaan Anda apa? Penghasilan Anda berapa? Sekarang bagaimana Bapak Ibu? Udah cukup sampai malam ini. Ambil keputusan Bapak Ibu. Ambil keputusan. Mau sampai kapan? 2 tahun ke depan kita buat acara seperti ini. Anda duduk di mana? Di belakang atau di depan Bapak Ibu? Ambil keputusan. Kita mau buat pertemuan seperti ini pun 100 kali, 1000 kali pun. Tapi kalau Anda cuma sebagai penonton, Anda cuma hadir, duduk, Anda keluar, masuk kiri, keluar kanan. Tidak akan ada gunanya Bapak Ibu kita buat pertemuan seperti ini. Tidak akan ada gunanya. Mau 1000 kali pun, mau sampai tahun 2030 pun, nggak ada gunanya. Kalau Anda cuma duduk, tapi nggak ngambil komitmen setelah keluar dari pintu ini Bapak Ibu. Cukup malam ini. Saya udah rasakan Bapak Ibu. Saya bersyukur. Untunglah 3 tahun yang lalu, saya ambil keputusan untuk serius. Untunglah saat 3 OPP saya waktu bintang 5 hancur, saya mengambil keputusan untuk bertahan terus. Untunglah saat orang tua saya, ayah saya meninggal, saya masih mengambil keputusan untuk jalankan bisnis ini dengan serius. Untunglah saat saya bintang 7, grup saya 1.500 orang hilang, saya masih mengambil keputusan untuk bertahan di bisnis ini. Terakhir saya bintang 8. Untunglah Bapak Ibu. Untunglah. Seandainya kemarin saya memutuskan untuk mundur, mungkin saya nggak jadi pembicara malam ini Bapak Ibu. Mungkin saya masih tetap di konvensional saya masih tetap di toko saya. Dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Saya masih tetap melihat keluarga saya di paradigma umum, kerja sampai tua, sampai mati. Saya masih tetap melihat sesuatu yang menyakitkan itu Bapak Ibu. Untunglah saya ambil komitmen. Untunglah Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, semua yang ada di ruangan ini, itu punya masalah. Semuanya punya masalah Bapak Ibu. Jadi jangan Anda pikir, Pak, saya punya masalah Pak, yang mungkin Bapak nggak pernah alami. Saya tahu itu. Tapi ingat Bapak Ibu, Anda percaya ada seseorang yang masalahnya lebih besar dari Anda? Anda percaya? Anda percaya ada orang yang masalahnya lebih besar dari Anda, tapi dia bertahan sampai dia menjadi pemenang di bisnis ini? Anda percaya? Ada orang yang masalahnya lebih besar, Anda percaya? Berarti Anda harus percaya, kalau ke depannya Anda bertahan, Anda pun jadi pemenang berikutnya Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, kalau masih muncul dari hati Anda kata, nggak mungkin saya bisa, nggak mungkin saya bisa. Itu Anda yang ngomong. Bukan upline Anda, bukan downline Anda, bukan kiri kanan Anda. Yang bilang, itu tidak mungkin. Itu Anda, bukan siapa-siapa Bapak Ibu, itu Anda.
mulai hari ini, ada orang yang mengatakan, di hati Anda yang mengatakan Anda tidak mungkin bisa, Anda katakan, saya akan buktikan kepada kamu, kalau saya bisa. Anda katakan kepada diri sendiri, Bapak Ibu. Anda katakan kepada diri sendiri. Agar iblis di diri Anda itu tahu, kalau ternyata dia salah tempat. Ternyata kita menempati tubuh pemenang. Kita salah tempat, mereka pergi, Bapak Ibu. Siap, Bapak Ibu? Siap? Medan Bung, siap? Luar biasa, Bapak Ibu. Aplaus buat Anda. Bapak Ibu, sebelum penutup, saya ingin kasih sebuah cerita kepada Anda. Ada seorang anak yang udah berkeluarga, membawa ibunya di kursi roda, jalan-jalan di taman, dan sampai di sebuah danau, ibunya suruh berhenti. Ibunya nanya seperti ini sama anaknya. Nak, yang di sana itu burung apa? Anaknya menjawab, burung bangau, mah. Kemudian beberapa menit kemudian, ibunya nanya lagi, nak, yang ada di atas danau itu burung apa ya? Anaknya mulai kesal. Mah, tadi kan udah dibilang, itu burung bangau, mah. Beberapa menit kemudian, ibunya ngomong lagi, nanya lagi, nak, burung yang warna putih itu burung apa ya? Anaknya mulai kesal. Mah, gimana sih? Kan udah dibilang berapa kali, itu burung bangau. Terakhir, ibunya menangis. Ibunya menangis. Sangat deras sekali tangisannya. Anaknya bertanya, loh, mah, kok nangis? Ibunya terus menjawab, nak, kamu tahu, beberapa puluh tahun yang lalu, saya pernah membawa kamu waktu kamu masih kecil ke danau ini. Dan kamu menanyakan hal yang sama seperti ibu tanyakan tadi, itu sebanyak 10 kali. Dan ibu selalu menjawab pertanyaan kamu dengan sabar. Bapak Ibu, hari ini Anda join di bisnis ini. Anda sampai ke ruangan ini menjadi seorang co-person. Itu membuktikan Anda udah komitmen. Anda udah berjuang demi orang-orang yang Anda cintai. Tapi ingat Bapak Ibu, apabila suatu hari nanti, besok, minggu depan, bulan depan, Anda menghadapi masalah, sebelum Anda memutuskan untuk mundur, ingat Bapak Ibu, ada orang-orang yang Anda cintai yang harus Anda perjuangkan. Dan rasa sakit masalah yang Anda hadapi ke depannya, itu tidak akan sebanding dengan apa yang sudah dikorbankan, diperjuangkan oleh orang tua kita. Saat masih kecil, apapun mereka lakukan demi kita, Bapak Ibu. Ingat, kalau Anda mau memutuskan untuk mundur suatu hari nanti dari bisnis ini, kalau Anda memang memutuskan untuk mundur, katakanlah di hadapan orang tua Anda, Mah, Pak, saya nggak sanggup berjuang lagi untuk kalian. Saya nggak sanggup. Saya lebih memilih memutuskan hidup sebagai orang biasa-biasa saja. Saya nggak bisa membahagiakan kalian. Katakan itu Bapak Ibu kalau Anda sanggup. Tapi kalau Anda tidak sanggup, berarti ada sesuatu dalam diri Anda yang mengatakan, kamu seorang pemenang. Kamu nggak usah mundur. Kamu seorang pemenang. Bapak Ibu, pesan saya yang terakhir cuma satu. Rasa sakit yang Anda hadapi saat berjuang nanti, saat kita nanti berjuang, saya pun masih berjuang, percayalah, itu tidak akan sebanding dengan apa yang kita dapatkan ke depan. Itu tidak akan sebanding Bapak Ibu. Cuma rasa sakit sementara demi mendapatkan kebahagiaan abadi. Cuma rasa sakit sementara. Ingat Bapak Ibu, ambil komitmen, kita berjuang sama-sama. Tahun depan kita ada rencana buat TAC, acara puluhan ribu orang lagi di Medan. Kita tunjukkan bahwa Medan ini berpotensi. Kita tunjukkan bahwa Medan ini, bahwa di Medan ini itu ada para pemenang-pemenang yang belum bangkit. Kita tunjukkan mulai malam ini bahwa Medan sudah bangkit. Kita tunjukkan malam ini bahwa Medan bisa lebih besar daripada kota-kota lain Bapak Ibu. Kita tunjukkan tahun depan kita ketemu lagi di acara besar TAC dan Anda sebagai penerima reward berikutnya. Terima kasih.